Tapi kawan bisa lihat sendiri, untuk hasilnya tidak kalah seperti tanaman cabai yang di lahan. Nah, logikanya tanaman cabai ini hanya mengandalkan tanah yang cukup sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali di channel Home Tani. Kawan-kawan, gimana kabarnya hari ini? Semoga kawan-kawan diberi kesehatan, kesempatan untuk kita berjumpa di channel ini. Untuk video perawatan cabai kita upload setiap 1 minggu sekali, karena memang perawatan cabai kita lakukan setiap 1 minggu sekali ya, baik itu pemupukan maupun penyemprotan. Sebelum memasuki tahap perawatan di usia 14 minggu ini, saya akan review dulu pertumbuhan tanaman cabai rawit setelah pemupukan di minggu kemarin. Pertumbuhan batang maupun cabang terbentuk dengan kokoh. Kawan-kawan bisa lihat sendiri, besar-besar seperti ini menandakan tanaman yang sehat. Dengan hanya bermodalkan polybag kecil seperti ini, dengan menanam cabai skala rumahan, menurut saya hasil ini hasil yang sempurna ya. Kawan-kawan bisa lihat sendiri, pembentukan calon bunga terus bermunculan. Kemudian untuk kerontokan bisa dibilang minim, dan pembentukan calon buah dari calon bunga ini termasuk sempurna ya, karena tidak ada kerontokan. Kemudian untuk bobot juga menurut saya ini sudah sangat bagus, karena skala polybag kecil seperti ini tidak kalah juga seperti yang di lahan. Memang tidak terlalu besar, tetapi kalau untuk skala polybag, skala rumahan, ini sudah sempurna menurut saya. Di fase generatif ini tanaman sangat membutuhkan beberapa unsur yang terdapat pada pupuk maupun melalui penyemprotan. Unsur yang dimaksud adalah fosfat, kalium, kalsium, dan sedikit boron. Keempat unsur yang saya sebutkan tadi sangat berperan penting di fase generatif untuk pembesaran buah, penebalan kulit pada buah, kemudian pembesaran bobot ya, sehingga menghasilkan bobot yang maksimal dan meningkatkan hasil panen tentunya. Sebelumnya saya juga sudah menjelaskan dan saya sudah upload video penjelasan tentang suplemen yang kita berikan di fase generatif yang paling sering digunakan para petani cabai. Seperti apa perawatan cabai rawit di usia 14 minggu ini? Pastikan kawan-kawan simak terus sampai habis. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol like dan komen. Kemudian tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya, yang mana kita akan terus bahas setiap minggunya untuk perawatan cabai sampai nanti habis panen. Oke kawan, langsung saja kita masuk pada sesi perawatan. Masih sama seperti minggu sebelum-sebelumnya. Untuk perawatan cabai berupa penyemprotan insektisida maupun penyemprotan fungisida akan kita lakukan dengan konsisten setiap 1 minggu sekali. Apalagi jika cuaca tidak mendukung, terkadang hujan dan terkadang panas, kita sarankan untuk pengaplikasian insektisida dan fungisida ini intervalnya lebih dekat, bisa 5 hari sekali, bahkan 4 hari sekali ya. Karena memang tanaman cabai ini butuh penanganan yang ekstra jika cuaca tidak mendukung seperti sekarang ini. Jadi kita sarankan tetap konsisten untuk penyemprotan berupa perawatan ini. Di sini saya sudah siapkan beberapa macam bahan insektisida, fungisida, dan juga suplemen tanaman di fase generatif ya. Tanaman cabai di fase generatif ini sangat membutuhkan beberapa unsur untuk pembentukan calon buah, pembesaran biji, dan meningkatkan hasil panen ya. Jadi unsur ini yaitu fosfat, kalium, kalsium, dan juga sedikit boron. Nah, beberapa hari yang lalu kita juga sudah bahas beberapa merek dagang suplemen di fase generatif.
yang mana unsur yang kita maksud tadi terdapat di dalamnya. Kemudian kali ini saya akan aplikasikan kalium cair atau merek dagangnya Kalinet, karena unsur di dalamnya terdapat fosfat 12,33%, kemudian kalium 13,80%, dan sedikit boron 1,62%. Unsur hara di dalam merek dagang Kalinet ini memang yang dibutuhkan tanaman cabai di fase generatif yang kita sebutkan tadi. Jadi kita langsung aplikasikan berbarengan dengan penyemprotan insektisida maupun fungisida. Ya, jadi ini kalium cair akan kita aplikasikan terus sampai habis panen. Oke kawan, ini sudah saya siapkan 7 liter air. Untuk penyemprotan di minggu ke-14 ini kita menggunakan insektisida yang berbahan aktif abamectin, yang mana insektisida abamectin ini mencegah hama yang menyebabkan keriting daun ya. Untuk merek dagangnya Abacell. Kemudian kita masih sama seperti minggu sebelumnya menggunakan Amistar Top untuk fungisidanya, yang berbahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole. Kemudian tentu saja suplemen tanaman di fase generatif. Untuk dosisnya setengah mili per liter air, kemudian sama Amistar Top setengah mili per liter air, dan 2 mili per liter air, agar menunjang proses pembentukan calon-calon buah dan pembesaran buah seperti ini, sehingga menghasilkan bobot yang maksimal dan meningkatkan hasil panen nantinya. Oke kawan, kita akan aplikasikan dulu untuk penyemprotan, nanti kita lanjut pemupukan. Kita sudah selesai penyemprotan insektisida maupun penyemprotan fungisida. Kemudian seperti minggu-minggu sebelumnya, kita lanjut pemberian nutrisi ya, berupa pemupukan. Di sini saya sudah siapkan air biasa untuk penyiraman 45 batang tanaman. Jadi untuk pemberian nutrisi kita juga aplikasikan setiap 1 minggu sekali. Karena apa? Jadi kita akan menanam cabai hanya menggunakan polybag berukuran 40 ya. Jadi polybag yang kecil-kecil seperti ini. Tetapi kawan bisa lihat sendiri, untuk hasilnya tidak kalah seperti tanaman cabai yang di lahan. Nah, logikanya tanaman cabai ini hanya mengandalkan tanah yang cukup sedikit yang ada di dalam polybag. Maka dari itu kita akan beri nutrisi setiap 1 minggu sekali. Bahkan petani saja yang menanam cabai di lahan mengaplikasikan nutrisi berupa pemupukan setiap 1-2 minggu sekali. Apalagi kita hanya mengandalkan polybag dan tanah yang cukup sedikit ini ya. Di sini saya sudah siapkan beberapa macam pupuk untuk pemupukan di minggu ke-14 ini. Kita akan aplikasikan pupuk organik cair yang beberapa minggu sebelumnya pernah kita buat. Jadi bagi kawan-kawan yang belum menonton dan belum tahu cara pembuatan pupuk organik cair ini, bisa cek dulu video saya sebelumnya, karena di sana ada tutorial cara pembuatan dan penjelasan tentang pupuk organik cair. Tentunya yang kaya nutrisi dan bermodal kecil, kita sudah bisa menghasilkan pupuk yang sangat luar biasa ini, khususnya untuk tanaman cabai. Untuk penggunaan pupuk organik cair ini, kita akan aplikasikan dengan cara diselingi ya. Jadi minggu ini kita menggunakan pupuk organik cair. Minggu selanjutnya kita menggunakan beberapa pupuk kimia seperti di minggu-minggu sebelumnya. Agar makanan untuk tanaman cabai ini terpenuhi sehingga menghasilkan bobot
cabai yang maksimal ya, dan meningkatkan hasil panen khususnya. Oke kawan, untuk pupuk organik cair ini dosisnya 15-25 ml per liter air. Di sini saya sekitar 15 liter. Jadi sudah saya siapkan 15 ml ya per liter air. Langsung saja kita campurkan. Pupuk organik cair ini baunya seperti tape kawan. Jadi tidak bau ya, walaupun komposisinya dari ikan, tapi tidak bau. Kemudian seperti penjelasan saya sebelumnya, tanaman di fase generatif sangat membutuhkan kalium ya untuk pembesaran bobot buah agar meningkatkan hasil panen. Jadi KCl ini sangat tepat untuk pupuk di fase generatif. Akan kita tambahkan juga KCl ini dengan dosis 2,5 gram per tanaman. Kemudian kita larutkan berbarengan dengan POC atau pupuk organik cair, dan nanti setelah tercampur rata kita aplikasikan 1 gelas per tanaman seperti biasa. Oke kawan, saya lanjut dulu. Nanti kita lanjut untuk pemberian per tanaman. Ini kita campurkan. Kemudian jangan lupa kita aduk sampai benar-benar larut. Kita sudah selesai perawatan cabai rawit di usia 14 minggu ini. Kita sudah pemupukan, kemudian kita juga sudah penyemprotan insektisida maupun fungisida. Seperti apa perawatan cabai rawit di usia selanjutnya, kemudian seperti apa pertumbuhan setelah perawatan di minggu ini. Kawan-kawan simak terus dan sampai jumpa di minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.